Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat Selamat siang. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh ya, hari ini kita mau mengajar tentang studi kasus katalis kita, tentang elektrolisis atau hidrogen, kayak produksi dari hidrogennya, katalis apa yang digunakan. Oh ya, untuk isu pertama, gimana teman-teman? Apakah sudah siap? Apakah diurut atau gimana? Diurut aja, Pak. Oke, dipersilakan kalau begitu. Baik, aku mulai dari isu pertama. Udah kelihatan, Dek? Udah. Sudah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ke bagian isu pertama dan isu kedua. Dari isu pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai katalis homogen. Nah, katalis homogen sendiri itu merupakan katalis yang fasanya itu sama dengan zat yang dikatalisis. Perbedaannya dengan katalis heterogen yaitu cuma itu tadi. Apa kalau katalis heterogen itu fasenya tidak sama, sedangkan kalau katalis homogen itu fasenya sama dengan zat yang direaksi atau dikatalisiskan itu tadi. Kemudian katalis homogen itu juga dapat berupa katalis asam basa, kemudian katalis senyawa logam transisi dan lain-lain. Nah, ini contoh dari katalis homogen yang digunakan seperti asam sulfat, kemudian asam klorida, kemudian HNO3 dan hidrogen fosfat. Kemudian salah satu keunggulan dari katalis homogen yang pertama yaitu ini aktif pada suhu rendah. Kemudian keadaan awalnya dapat dipelajari sebelum reaksi. Ada lagi kelebihan lain itu seperti bersifat selektif, lebih selektif dibanding katalis heterogen. Kemudian pada skala industri besar itu biasanya sering digunakan untuk proses katalisis reaksi eksotermis. Namun di balik keunggulannya itu tentu ada kelemahan. Yang pertama yaitu sulit dipisahkan dari produk karena fasenya yang sama itu tadi. Kemudian jika dioperasikan pada suhu tinggi itu akan kurang stabil dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu, kemudian udara dan kelembapan. Eh, nah, karena beberapa kelemahannya tadi itu, para peneliti mulai mengembangkan berupa katalis heterogennya. Kemudian isu yang kedua yaitu elektrolisis dalam pembuatan hidrogen. Nah, hidrogen sendiri itu biasanya diproduksi dari berbagai sumber bahan baku, seperti bahan baku yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Namun menurut survei itu pada tahun 2020 sebagian besar hidrogen itu atau sekitar 95% ikut diproduksi dari bahan bakar fosil atau fuel cell. Kemudian untuk ini ada apa? Maksudnya gambar produksi hidrogen dan konsumsinya. Kemudian hidrogen sendiri itu diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu ada hidrogen biru, kemudian abu-abu, coklat, hitam, hijau, dan masing-masing itu berkaitan dengan teknologi produksi hidrogennya. Kemudian untuk macam-macam warna hidrogen dan teknologi yang digunakan itu bisa dilihat pada tabel 2.1 ini, di mana dari 5 hidrogen ini dapat dilihat kalau hidrogen hijau yang diproduksi dari diproduksi dengan teknologi elektrolisis itu menghasilkan emisi yang sangat rendah. Namun yang perlu garis bawah yaitu biayanya ini yang mahal. Kemudian elektrolisis sendiri itu terjadi ketika proses aliran listrik melalui senyawa ionik mengalami reaksi kimia. Nah, larutan elektrolit ini yang mempunyai peran penting yaitu bersifat atau konduktor untuk mengantarkan listrik karena ion-ionnya tadi yang bergerak bebas. Kemudian ada lagi faktor mempengaruhi lain yaitu katoda, itu mana ini elektroda dihubungkan dengan kutub negatif, kemudian anodanya itu dengan kutub positif. Nah, biasanya kebanyakan teknologi yang digunakan untuk membuat hidrogen yaitu elektrolisis air.
di mana proses elektrolisis air sendiri ini dibedakan menjadi, maksudnya diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu alkaline water electrolysis, kemudian AEM water electrolysis, PEM water electrolysis, dan solid oxide water electrolysis. Dan untuk lebih detailnya lagi atau karakterisasinya dapat dilihat pada tabel 2.2 ini dibagi menjadi banyak parameter seperti reaksi kanoda, kemudian reaksi katoda, overall sampai biaya pemakaiannya per kilowatt. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri ada pada tabel 2.3 ini, mulai dari alkaline water electrolysis tadi sampai solid oxide water electrolysis. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dalam terbentuknya gas hidrogen, terutama dalam teknologi elektrolisis tadi, yaitu seperti jenis elektroda yang digunakan. Kemudian ada lagi di katalisator, kemudian luas permukaan yang tercelup, kemudian sifat logam sampai tegangan eksternal. Udah, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Mas Andi. Teman-teman, apa ada yang ditanyakan ke Mas Andi atau masih belum? Masih belum sih. Oh iya, itu Mas Andi yang kilowatt tadi itu dayanya atau gimana? Daya yang dibutuhkan untuk elektrolisis gitu ah. Ya maksudnya apa ya? Kayak sumber energi yang diperlukan itu per kilowatt itu berapa dolar gitu. Oke, oke. Terima kasih. Oke. Boleh lanjut ke isu selanjutnya? Nah, baik, izin melanjutkan di isu selanjutnya. Nah, di isu selanjutnya ini adalah sintesis katalis homogen yang digunakan dalam pembuatan si hidrogen. Nah, berdasarkan jurnal yang dipakai, yaitu Milstein itu telah mengembangkan konsep dalam mensintesis kompleks ruthenium, yaitu dengan kooperatif pincer type ligand sebagai katalis yang efisien untuk dehidrogenasi alkohol menurut reaksi ini. Nah, reaksi ini terjadi secara endotermik di mana terjadi pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Nah, jadi bisa dilihat di gambar ini, kalau yang di gambar A itu, di mana pertamanya itu molekul H2-nya itu dibelah dalam reaksi heterolitik yang mengarah ke MH dan XH. Nah, setelah itu yang B, yaitu katalis RU-nya itu mengandung ligan penjepit yang terdeomatisasi kooperatif dan mengubah alkoholnya itu menjadi ester untuk membebaskan si H2-nya. Kemudian yang untuk gambar yang C, yaitu kompleks rhodiumnya itu dengan ligan amido kooperatif berfungsi sebagai elektrokatalis molekuler untuk mengkonversi si larutan basa alkoholnya tadi menjadi karboksilat, proton, dan arus listrik. Nah, untuk karakteristik dari katalis homogennya ini, sebenarnya aku jadi itu cukup kesusahannya buat si ruteum ini. Nah, aku dapat di salah satu jurnal kalau jurnal itu di mana dia tuh pakai silikon karbon dioksida kalau nggak salah, yang bentuk itu seperti pelet yang dipakai buat support, sedangkan si rutenum ini tuh sebagai prekursor. Nah, metodenya disiapkan pakai metode impregnasi. Nah, kandungan ruteum yang dipakai pada katalis itu yaitu ada 3. Yang pertama tuh RU atau silikon karbidnya itu 1%, 2,5 sama 4,4. Nah, dari 3 persenan itu yang dipakai, kemudian didapetin kalau si yang 2,5% itu terbaik. Nah, dilihatnya itu dari mana? Dari tabel yang ini. Nah, di mana tabelnya ini merupakan tabel dari perbandingan aktivitas katalik dengan katalis yang basisnya itu RU untuk reaksi dekomposisinya. Nah, dapat dilihat pada tabel kalau konversinya itu sebesar 99,3%. Nah, selanjutnya
dari katalis CRU dengan bantuan si SiC atau silicon carbide itu tuh kita bisa melihat H2 formation rate sama energi aktivasi dari katalisnya itu. Kalau di sini bisa dilihat H2 formation rate dari si katalis yang dipakai. Nah, di tabel 4 ini tuh tadi udah disebutin kalau dia ini menunjukkan laju produksi hidrogen sama energi aktivasi dari yang dihitung dari katalis yang dipakai tadi. Nah, semakin tinggi laju pembentukan hidrogen, maka semakin rendah pemuatan ruteniumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dea. Untuk teman-teman, apakah dilanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Ber. Oke, lanjut isu Kuyarek ya. Izin share screen. Oke, di sini aku ke bagian isu yang nomor 5, yaitu macam-macam mekanisme sintesis katalis homogen, yaitu pada logam transisi, jika kita menggunakan logam transisi. Jadi di sini kita tahu sendiri kan, udah dijelasin oleh Miss Andi tadi bahwa katalis homogen ini sering digunakan karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lebih bagus daripada katalis heterogen. Nah, di sini sintesis katalis homogen sendiri itu ada beberapa macam yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ini ada metode hidrotermal. Jadi di sini metode hidrotermal ini dari katanya aja udah hidrotermal gitu kan. Jadi kita menggunakan pemanasan sesuai dengan titik didih logam transisinya. Jadi sebelum kita gunakan sebagai katalis itu kita pretreatment terlebih dahulu begitu. Jadi disintesis terlebih dahulu dan pada proses pemanasan itu kita menggunakan penambahan bahan lain untuk meningkatkan kualitas katalisnya. Nah, di sini contohnya itu yang pertama di sini ada katalis logam transisi Al aluminium yang mana disintesis dengan menggunakan metode hidrotermal dengan menambahkan natrium alumniat, tetraortositrat, dan cetil metilamonium bromid. Nah, di sini dihomogenkan pada suhu 60 derajat Celcius dan diaduk pada selama 5 hari berturut-turut. Jadi di sini kita menghomogenkannya itu sangat lama sekali. Nah, di sini selanjutnya itu akan diuapkan pada 110 derajat selama 6 jam. Nah, di sini hasil ini akan digunakan untuk katalisnya digunakan untuk pembuatan biofuel dari minyak nabati. Oke, untuk metode reduksi ini metodenya melakukan reduksi logam transisi dengan bahan yang lain. Nah, di sini kita mereduksi kandungan yang ada di dalam logam transisinya. Jadi kita bahan katalisnya itu tidak dari logam transisi asli gitu loh. Jadi kita perlu mereduksi untuk apa yang kita inginkan terlebih dahulu gitu. Nah, untuk contoh aplikasinya yaitu logam transisi iridium ini sebagai katalis homogen produksi hidrogen, yang mana serbuk hitam iridium ini direduksi dengan zat kimia sebagai berikut. Nah, dengan bantuan NaBH4, yang mana hasil reduksi kimia diaplikasikan ke membran ionomer sebagai katalis homogen. Jadi, untuk reduksi kimia ini, untuk aplikasinya sebagai PEM pada proses elektrolisis. Jadi, untuk hasil katalisnya tadi diaplikasikan ke membran dan diikutkan pada saat proses elektrolisisnya berlangsung. Oke, selanjutnya yaitu metode reaksi kompleksasi, yang mana metode ini yaitu terjadinya reaksi bahan bukan logam transisi murni yang terdapat pada campuran lainnya. Jadi kayak campurannya itu dipecah begitu, sama seperti reduksi, tapi kita ada antara lignin sama logam transisinya itu ada di situ. Jadi kita
mengkompleksasinya untuk memisahkannya. Nah, terus di sini ada contohnya katalis awal IRCl3 direaksikan kompleksasi dengan ligan fosfin. Nah, di sini menghasilkan katalis IR dalam bentuk homogen. Jadi untuk reaksi-reaksi metode ini ada beberapa yang menggunakan ligan dan ligan itu sangat mempengaruhi hasil dari katalis yang dihasilkan hasil dari sintesisnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada metode metatesis, yang mana di sini ada ligan atau grup fungsional katalis homogen dipertukarkan dengan grup fungsional yang berbeda sehingga dapat menghasilkan katalis homogen yang diinginkan. Nah, contohnya yaitu pembuatan katalis rhodium yang mana kita menggunakan katalis awal mengandung lignin karonil dan melakukan reaksi metasis dengan senyawa lignin amina. Nah, selanjutnya itu mereaksikan platinum selanjutnya ada contoh berikut platinum klorida dengan fosfin direaksikan metasis menghasilkan platinum logam transisi yang berbentuk homogen. Nah, ini sempat disinggung oleh Dea tadi yaitu metode impregnasi. Metode impregnasi itu apa sih? Nah, di sini dengan proses penyerapan katalis di dalam larutan yang mengandung logam transisi. Nah, sebelum itu dilakukan pretreatment dengan perlakuan khusus sesuai dengan sifat dari bahannya. Jadi, untuk impregnasi ini kita harus menyesuaikan bahan yang kita buat terlebih dahulu. Kayak logam transisinya itu memiliki sifat kimia atau sifat fisika bagaimana gitu. Yang terakhir yaitu ada metode redox. Metode redox ini yaitu dengan mengubah bahan mengandung logam transisi dengan reaksi redox melibatkan perubahan keadaan oksidasi dari logam transisi tersebut. Nah, contohnya di sini yaitu ada logam transisi halida dan mengurangi halida menjadi logam transisi. Dan contoh kedua yaitu ada pembuatan katalis nikel homogen dengan mengurangi nikel 2 klorida. Nah, asalnya itu nikel klorida terus diredoks dan menjadi nikel saja menggunakan ligen natrium borohidrida. Oke, untuk setelah didapatkan katalis homogen dari proses sintesis ini, katalis homogen itu bisa digunakan secara langsung maupun bisa dimurnikan terlebih dahulu. Jadi untuk pemurnian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari katalisnya gitu. Kalau digunakan secara langsung itu kayak efisiensinya tuh kayak lebih menurun gitu. Nah, untuk pembuatan katalis homogen dapat bervariasi dan hasilnya berbeda tergantung jenis logam transisi yang akan kita gunakan dan ligan yang dipilih. Jadi, kita harus mengombinasikan antara ligan yang digunakan dan logam transisi yang digunakan serta metode yang akan kita pilih. Oke, terima kasih teman-teman. Apa ada yang ditanyakan atau lanjut ke isu selanjutnya? Lanjut mungkin ya. Oke, izin stop share. Untuk isu selanjutnya dipersilahkan guys. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya yakni perbandingan antara katalis hidrogen dan katalis homogen pada produksi hidrogen. Nah, pada katalis ini kita akan menggunakan katalis ini. Katalis ruthenium kompleks. Nah, untuk pada katalis hidrogen adalah katalis yang berada pada fase yang berada dari reaktan sehingga dapat dibicarakan secara fisik setelah reaksi selesai. Katalis hidrogen sering digunakan dalam produksi hidrogen karena mudah digunakan dan dikontrol serta lebih stabil dalam kondisi yang berbeda. Katalis hidrogen dapat berbentuk padat atau cair, terdispersi dalam fase padat, dan dapat dibentuk dalam berbagai bentuk seperti butiran serat ataupun busa. Ketika katalis ruthenium hidrogen digunakan,
katalis biasanya tidak bergerak pada karbon aktif atau permukaan alumina. Keuntungan menggunakan katalis hidrogen adalah sudah dipisahkan dari produk yang tidak tercampur dengan produk dan dapat digunakan berulang-ulang kali. Sedangkan untuk katalis homogen adalah katalis yang larut dalam fase reaksi dan sering digunakan dalam reaksi cair. Katalis homogen seringkali lebih aktif daripada katalis hidrogen karena lebih mudah terdispersi dalam reaktan sehingga dapat menyebabkan reaksi lebih cepat. Namun kerugian dalam menggunakan katalis homogen adalah sulit untuk dipisahkan dari produk dan tidak stabil pada kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan katalis homogen biasanya membutuhkan pemisahan yang hati-hati, seperti distilasi, ekstraksi, atau filtrasi untuk memisahkan katalis dari produk yang dihasilkan. Saat kita menggunakan katalis ruthenium fluid ini, katalis hidrogen umumnya lebih sering digunakan daripada katalis homogen. Yakni keuntungan dari katalis ruthenium hidrogen adalah mudah dipisahkan dari produk dan dapat digunakan berulang kali. Selain itu, katalis ruthenium hidrogen dapat disetel dengan tepat untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi dan efisien. Sudah sekian dari LTM yang saya paparkan. Oke, terima kasih Wasit. Oke, mungkin aku lanjut ya bagian aku. Boleh. Udah kelihatan belum, Rek? Sudah. Udah ya. Oke, aku bakal menjelaskan tentang isuku tentang mekanisme reaksi katalis logam transisi kompleks Ru dalam memproduksi hidrogen. Jadi bisa dilihat dari gambar 1, itu ada dua persamaan secara garis besarnya. Persamaan 1 itu metanol dan air menjadi asam format dan 2 ekuivalen hidrogen. Sedangkan untuk persamaan kedua, itu asam formatnya menjadi CO2 dan hidrogen. Kemudian untuk persamaan 1 itu bisa kita urai di persamaan 1A terjadi reaksi perubahan metanol menjadi formaldehida. Kemudian untuk 1B itu formaldehidanya bereaksi dengan H2O menjadi menghasilkan metanadiol, dan pada persamaan 1C terjadi dehidrogenasi metanadiol menjadi asam format. Kemudian selanjutnya ada reaksi stoikiometri dengan ruthenium kompleks Ru3 dalam reaksi dehidrogenasi alkohol. Jadi bisa dilihat pada gambar nomor 2 ini, itu kompleks Ru3-nya itu bereaksi dengan sedikit kelebihan air untuk membentuk Ru4 yang mendehidrogenasi alkohol sehingga menjadi kompleks reduksi Ru5 atau Ru6 yang mempertahankan molekul aldehida terdehidrogenasi yang terkoordinasi pada pusat logamnya Ru. Nah, dalam kondisi basa, itu kompleks 5 atau 6 akan kehilangan dehidrogen dan kembali menjadi kompleks 3. Seperti yang pada gambar ini. Terus next, untuk mekanisme reaksi secara keseluruhannya itu
Jadi pada langkah pertama atau langkah A itu dihidra Ru3 akan bereaksi dengan air membentuk kompleks netral Ru4 dengan pelepasan atau eliminasi dengan eliminasi satu ekivalen H2. Nah, untuk langkah selanjutnya atau langkah B itu gugus hidroksil dari molekul substrat ditambahkan ke ikatan RuN untuk menghasilkan intermediate 1 yang diasumsikan. Nah, di sini itu terjadi aktivasi OH dari metanolnya untuk membentuk intermediate 1. Nah, selanjutnya langkah ketiga itu yang C, ikatan alfa CH dari molekul substrat terkoordinasi diaktifkan dengan transfer H ke salah satu gugus CH di backbone ligand TROP2 det yang ini. Nah, dalam proses ini itu pusat Ru2 ini akan tereduksi menjadi Ru untuk menghasilkan kompleks amino imina 2 dan juga satu molekul senyawa karbonil itu akan dilepaskan. Selanjutnya itu langkah yang D, ini itu aktivasi ikatan alfa CH itu menghasilkan kompleks Ru6 dan juga kompleks Ru5. Nah, dua-duanya itu sama-sama membawa ligand TROP2D terdihidrogenasi yang dihasilkan dari serapan formal 2 ekivalen H2. Pada tahap F akhir ini, kompleks Ru5 akan diubah atau diregenerasi kembali di bawah kondisi basa menjadi kompleks Ru3 dan juga satu ekivalen H2 akan dilepaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya aku sebentar share screen dulu. Oke. Jadi ini LTM-ku tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas katalis homogen. Nah, jadi kalau tadi aku lihat dari LTM-nya teman-teman semua itu, kayaknya kita emang perlu kayak menyatukan pemikiran lagi. Soalnya kayaknya kita tuh pakai metode yang berbeda-beda ternyata. Nah, kalau buat yang aku tulis ini tuh di metode, dia itu sebagai kayak di PEM. PEM tuh di membrannya, di fuel cell-nya gitu loh, Rek. Jadi di metode elektrolisis kayak yang tadi udah dijelasin sama Miss Sandi. Nah, jadi pertama di sini kan karena kita membahas tentang efektivitas katalis homogen dan tadi kita menggunakan ruthenium kompleks untuk katalisnya. Nah, untuk katalis homogen sendiri itu biasanya kita menggunakan transisi metal. Di mana di sini tuh dijelaskan bahwa kalau misalnya katalis itu memungkinkan berlangsungnya lebih cepat dan memungkinkan reaksi pada suhu yang lebih rendah itu akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Kemudian ada yang namanya katalis itu kan ada dua, katalis heterogen sama katalis homogen. Nah, kalau yang kita bahas sekarang itu kan katalis homogen. Nah, kalau misalnya katalis homogen itu kan biasanya tadi yang udah tak jelasin di awal itu kalau katalis homogen itu menggunakan logam transisi atau transisi metal biasanya. Nah, secara umum katalis sendiri itu kan reaksinya itu seperti ini ya. Ini ada sebuah ilustrasi reaksinya. Jadi kayak ada reaktan A, di mana C itu adalah katalisnya. Jadi reaktan A ini nanti akan
ditambahkan dengan katalis sehingga mendapatkan reaksi AC, di mana nanti waktu yang dibutuhkannya juga lebih cepat. Gitu. Nah, terus di sini ada penggunaan katalis logam transisi yang di mana itu dapat membantu proses produksi gas hidrogen. Nah, sifat dasar dari logam transisi ini itu mudah mengalami korosi, ya karena dia mengikat oksigen. Sehingga katalis itu membantu proses penguraian asam lemak dari bahan sehingga membentuk hidrogen yang lebih cepat. Nah, karena di sini itu kita menggunakan elektrolisis, jadi pasti suhu yang kita pakai itu lebih tinggi karena kita menggunakan panas yang besar juga. Kita menggunakan tegangan. Nah, jadi itu di sini tuh efektif pada 180 sampai 260 derajat dengan ketahanannya itu 450 derajat. Jadi logam transisi itu kan yang kita tahu kan dia memang tahan terhadap panas yang sangat tinggi ya gitu. Habis itu ada berbagai unsur yang telah digunakan untuk memperbaiki sifat kimia dari katalis logam transisi itu sehingga kinerja dari logam transisi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan nanti juga akan dibahas gimana sih ruthenium kompleks ini yang kita gunakan itu biar lebih efektif digunakan dalam proses pembuatan hidrogen. Nah, terus setelah kita mencari sebuah penelitian dari ini ada Quen sama Doyung dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini bahwa ruthenium kompleks yang ukurannya nanopartikel itu akan menunjukkan bahwa katalis itu memiliki banyak sisi aktif dan ternyata stabilitas dari rutheniumnya ini juga sangat baik dibandingkan dengan platina dan karbon. Di mana platina ini kita tahu kan pasti harganya cukup mahal, apalagi kalau di sini PT karbonnya itu ada komersial, jadi pasti dia akan lebih mahal. Kemudian RU ini juga bisa bereaksi dengan asam ataupun basa dengan stabilitas yang sangat tinggi daripada platina dan juga karbon. Gitu. Terus RU ini dalam elektrolisis dia itu dapat memasak proton yang lebih cepat untuk menghasilkan hidrogen yang lebih efisien. Mengingat bahwa absorpsi dan reduksi proton yang cepat melalui energi ikatan hidrogen ini. Nah, pada penelitian ini untuk mengevaluasi frekuensi putaran itu menggunakan TOF, tetapi dalam hal ini katalis PT dan J masih lebih unggul. Jadi untuk evaluasi frekuensi perputarannya dalam hal ini tuh PT dan karbon masih lebih unggul. Tapi untuk stabilitas, terus untuk banyak sisi aktifnya, karena pasti kalau kita menggunakan katalis harus yang banyak sisi aktifnya agar dia lebih efektif. Itu masih lebih unggul di ruthenium kompleksnya. Nah, singkatnya itu katalis dengan ruthenium kompleks ini yang efisien dan stabil ini untuk media asam ataupun basa melalui jalur sintesa sederhana. Jadi katalis ini tuh yang terdiri dari nanopartikel karena tadi yang lebih efektif itu yang menggunakan ukuran yang nanopartikel itu akan terdistribusi secara merata dan berlaku pada permukaan tabung nanokarbon yang beriring banyak atau ruthenium kompleksnya tadi. Sehingga katalis yang diwujudkan dengan pembentukan kompleks ruthenium karboksilat. Jadi ruthenium kompleksnya itu dia juga terbentuk dari karboksilat yang dimana itu dibuat antara ion ruthenium dan juga COOH. Dimana COOH itu adalah karboksilat. Sehingga dia akan menghasilkan oksidasi parsial dalam asam nitrat. Kemudian ada bahan selanjutnya itu ada NaBH4 dan reduksi termal yang ukurannya itu lebih kecil. Habis itu nanti juga ada distribusi ukuran partikel yang lebih kecil dan keseragaman partikel mendukung aktivitas massa yang lebih tinggi. Di mana karboksilat ini dikenal sangat luas sebagai bahan yang konduktif dan tidak hanya memberikan dukungan katalitik yang efisien, tetapi penahanan siklus aktif nanopartikel RU ini secara stabil, tetapi juga transport elektron yang cepat. Jadi gabungan dari ruthenium kompleks yang terbuat dari karboksilat ini sangat efisien karena karboksilatnya sendiri itu adalah bahan konduktif yang dapat memberikan katalitik yang efisien. Kemudian hasilnya kinerja keseluruhan ruthenium ini dalam hal potensi yaitu dengan arus dan juga kemiringan tafel dan juga stabilitas yang sangat panjang. Kemudian lebih unggul daripada PT C. Jadi di sini tuh perbandingannya dalam penelitiannya milik milik Quen terus sama Doyu dan kawan-kawan tahun 2020 itu dia perbandingannya menggunakan platinum karbon. Jadi dia tuh ternyata ruthenium ini lebih unggul daripada platinum karbon. Nah, kalau misalnya untuk potensialnya itu dia juga aplikasinya lebih praktis karena RU kompleks ini juga menampilkan aktivasi massa yang lebih tinggi daripada platina karbon komersial.
Kemudian yang paling penting itu adalah memiliki potensi kuat untuk produksi massal dengan biaya rendah. Jadi ruthenium ini pastinya lebih murah daripada platina. Karena kita tahu platina itu sangat mahal sekali. Dan aplikasinya juga lebih praktis karena dia cuma ada pencampuran dengan karboksilat. Itu. Terus ternyata RU ini selain itu juga menghasilkan efisiensi Faraday yang rata-ratanya itu lebih dari 90%, yaitu 92,28%. Sehingga ini juga pasti lebih unggul daripada PT. Seperti itu. Jadi RU ini kalau misalnya dibilang kesimpulannya itu RU ruthenium ini menghasilkan hidrogen yang lebih tinggi dan juga lebih murah daripada PT dan karbon. Dan pastinya ruthenium karena dia transisi metal, jadi dia tuh lebih kuat terhadap panas karena kita menggunakan metode elektrolisis. Udah, mungkin cukup dari aku, Ren. Oke, terima kasih, Re. Makasih. Ya, Oh ya, ini mau sampai 30 menit lebih ya. sepertinya iya. Ini kita nggak 10 menit. sekalian borangnya, Tang. Iya, boleh. Isi borang. Ini tetap di record kah atau gimana? Ya bisa diakhiri kan? Mungkin. Oke. Berarti untuk kekurangan-kekurangannya nanti akan kita lampirkan di borang M2. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.